Hanya kamu yang layak bertarung dengan dewa ayahku. Tiba-tiba, pembangkit tenaga monster Rache keluar, dan monster Ki naik kemana-mana, memegang trisula, tombak, kepala domba, dan wajah kejam. Aku akan membunuhmu dulu. Iblis ini adalah putra dewa iblis. Basis kultivasi adalah Golden Immortal, memegang benda ilahi, ditambah dewa ayah dan lusinan pusat kekuatan alam dewa didukung dan penuh energi. Tentu saja mereka harus tampil. Tapi melihat monster sovereign yang masih bergerak, Qin Yichen terdiam. Saat berikutnya, dan siluet itu tiba-tiba merobek kehampaan miliknya. Dalam sekejap, kepala domba itu terbelah dua. Kemudian seluruh tubuh pemuda monster Rache dari Golden Immortal robek, dan darah mengalir di bintang-bintang. Di seberang perbatasan, He Zeng dan ratusan dewa iblis di sekitarnya ternyata terdiam beberapa saat, dan ekspresinya salah. Sebuah pisau. Bocah ini hanyalah dewa emas. Hal yang sama adalah dewa emas. Biasanya, setiap kemajuan lebih lanjut harus mencapai alam dewa. Meskipun ada celah di dewa emas, pemuda itu hanyalah anak dari dewa iblis biasa. Tetapi bagi banyak pembangkit tenaga monster Rache, garis keturunan dari kelahiran anak ini mungkin tidak kuat. Lagi pula, 10 orang ini hanyalah yang mulia. Bai Chang juga dewa. Lain-lain, berani bunuh anakku. Tetapi melihat dewa iblis memiliki pupil merah dan memenggal kepala menantunya di depannya, bagaimana mungkin Anda tidak marah? Apakah kamu tidak ingin bertarung dengan Tuhanku? Tuhanku akan memenuhimu. Cincang kamu dan kubur anakku. Bang! Tiba-tiba, membagi kekuasaan pecah. Langit dan bumi bergetar. Ziyun menatap matanya, mau tidak mau mengepalkan tinjunya, khawatir tentang Qin Yichen. Dari sudut pandang Ziyun, adalah normal bagi bos untuk membunuh keadaan yang sama dengan satu tembakan. Tetapi Tuhanlah yang menembak pada saat ini. Ada celah alami di antara keduanya. Dewa iblis menembak dan meledak di udara, dan melihat telapak tangan raksasa seperti kuku domba, datang dari atas kepala Qin Yichen. Monster sovereign dengan tenang menyeret burung hantu putih dan yang lainnya kembali. Di bawah telapak tangan raksasa, hanya ada siluet ramping. Kemarilah. Mulut Ziyun ditarik. Tetapi apa yang dimaksud monster sovereign tidak dapat dilawan, karena dia tidak dapat menyingkirkan kekuatan suci monster sovereign. Telapak tangan raksasa di celah langit, Qin Yichen tiba-tiba mendongak, menatap dengan niat bertarung. Akhirnya, kita akan menghadapi God Realm. Qin Yichen bisa merasakan kengerian dari Divine Palm ini. Meskipun Golden Immortal dapat memadatkan kekuatan abadi menjadi telapak tangan raksasa, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan abadi, hanya dengan menggunakan kekuatan yang diringkas oleh hukum langit dan bumi. Tapi di bawah telapak tangan ini, Qin Yichen merasakan tekanan dari telapak tangan raksasa. Itu adalah surga dan bumi. Hidup dan mati dikendalikan oleh iblis Divine Palm. Ini adalah aturan Dao ilahi. Dunia buatan sendiri, dalam aturan Divine Dao, itu adalah tuannya. Namun, kamu hanya itu saja. Bukan langit dan bumi. Kekuatan ilahi sebenarnya bukanlah langit dan bumi. Hanya saja level kekuatannya di atas kekuatan abadi. Qin Yichen yang Dao, baru saja memenggal kepala putra iblis itu. Dia tidak menggunakan pedang ilahi skala terbalik dan Qian Kun untuk menghancurkan senjata ruang angkasa, tidak juga saat ini. Karena dia tahu apa arti monster sovereign, dia ingin dia melatih dirinya sendiri dengan melawan God Realm. Jadi tentu saja, dia harus mengandalkan harta sesedikit mungkin, tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Memotong. Bilah macan putih memotong kemarahan, dan melawan kekuatan ilahi dengan kekuatan abadi. Pedang dipotong, dan dewa iblis benar-benar gemetar. Bajingan kecil ini bahkan bisa mengkonsolidasikan kekuatan abadi. Anda tahu, berubah menjadi dewa emas, tidak ada kekuatan penyeimbang. Karena aturan Divine Dao-nya di bawah kain kafan, apakah musuh akan diizinkan untuk mengumpulkan kekuatan? Tapi ada pengecualian untuk semuanya. Dewa iblis juga mengakui apa yang dikatakan Qin Yichen. Dia baru saja menciptakan dunia sampingan, bukan langit dan bumi yang sebenarnya. Setelah kekuatan abadi mencapai tingkat tertentu, aturan Dao abadi juga membersihkan pemahaman ke tingkat yang tinggi. Misalnya, Dewa Iblis hanya dapat menguasai satu bagian dari langit dan bumi, tetapi lawan dapat meminjam 10 bagian dari surga dan bumi yang abadi. Aturan Dao, yang secara alami memadatkan kekuatan abadi. Tetapi dalam kasus ini, Dewa Iblis hanya merasa bahwa teori itu layak, tetapi dia belum pernah melihatnya. Sebelum dia menjadi dewa, dia juga seorang dewa emas-emas, tetapi dia mampu menembus alam dewa. Jadi pemahaman dan kendalinya terhadap hukum langit dan bumi secara alami tidak lemah. Wajah He Zeng dan yang lainnya juga sedikit berubah. Cukup untuk menakut-nakuti dengan satu tembakan. Di bawah kekuatan Tuhan, Anda juga dapat mengumpulkan kekuatan abadi untuk melawan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa batas yang dikejar oleh bajingan kecil itu, jauh melampaui batas kognisi mereka. Bang! Pedang itu membengkak ke langit. Kekuatan abadi melonjak, tetapi telapak tangan raksasa itu robek. Telapak tangan raksasa itu dipotong menjadi dua, dan meledak di sekitar Qin Yichen.
Bahwa setan itu salah. Anda harus tahu bahwa meskipun celah antara 10 langit dan bumi yang dia katakan sebelumnya masih ada. Masalahnya adalah kekuatan membagi kekuatan dan kekuatan abadi itu sendiri ada celah besar di level. Pusat kekuatan God Realm menyerap energi spiritual dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahinya sendiri. Dan mencapai aturan Dao ilahinya sendiri. Meskipun aturan Dao ilahi dapat mencakup lebih banyak wilayah daripada beberapa dewa emas tirani dapat meminjam hukum langit dan bumi bahkan lebih kecil. Tapi bagaimanapun, ini adalah kekuatan ilahi. Setelah tidak mungkin mencapai alam dewa, kekuatan membagi yang kental lebih lemah dari kekuatan abadi. Tapi kemudian, saya melihat Dewa Iblis pulih kembali. Ini hanya telapak tangan saya. Dewa saya ingin membuat beberapa telapak tangan dan kemudian beberapa telapak tangan. Dan berapa lama kekuatan abadi Anda dapat mendukung Anda? Tanda seru. Qin Yi Chen diam. Dewa Iblis mengatakannya dengan baik. Telapak tangan barusan hanyalah kekuatan magis yang diubah oleh kekuatan ilahi. Meskipun dia tidak mengatakan dia melakukan yang terbaik, dia harus menghasilkan banyak. Hanya kekuatan abadi yang bisa dihancurkan. Tangkap aku telapak tangan lain. Setan itu meledak dan meledak lagi. Tapi kali ini bukan penekanan dari atas, tapi dorongan horizontal. Tidak mengherankan, ada telapak tangan raksasa di depan Qin Yi Chen. Telapak tangan raksasa itu memegang cengkeraman palsu dan sepertinya mencubitnya sampai mati. Benar saja, dalam jiwanya, sulit untuk mengelak dalam hukum jalan. Qin Yi Chen menatap dingin. Dan siluet jalan yang ramping benar-benar terbunuh dari segala arah. Di setiap siluet, ada mutiara mulut bayangan naga. Tidak hanya itu, tetapi juga satu demi satu, Haoran Longying, dibantai untuk Dewa Iblis. Dewa Iblis melihat ini, coraknya sedikit berubah. Ini adalah dunia fantasi. Ternyata itu adalah harta peri. Murid Dewa Iblis berkedip, meskipun itu adalah Xiambao, itu membuatnya sangat rakus. Budidaya roh juga merupakan harta peri dalam teknik ilusi, yang bahkan lebih berharga daripada benda suci. Tapi sayangnya, hanya Xiambao saja. Cibiran Dewa Iblis, penguasa mata naga ini, adalah Chen Chen. Pencapaian kultivasi spiritual Immortal Monarch tidak lain adalah tingkat Dao abadi. Sejak zaman kuno, kultivasi spiritual tidak dapat bersaing dengan seniman bela diri, setidaknya tidak dengan seniman bela diri. Bagaimanapun, itu setara dengan ranah. Meskipun spirit power sombong, pembangkit tenaga listrik martial Dao tidak hanya memiliki kekuatan abadi, tetapi teknik abadi, dan bahkan berdaging. Mendominasi tubuh. Martial Dao Immortal Monarch dapat menekan dan membunuh kultivasi roh dari tubuh berdaging Immortal Monarch dengan satu pukulan. Terlebih lagi bagaimana bertarung dengan dewa dengan harta peri. Menggunakan Xiambao untuk memadatkan ilusi. Tetapi Xiambao juga hanya berisi misteri dengan bantuan kekuatan langit dan bumi. Tetapi bagian langit dan bumi ini adalah tuanku. Hancurkan untukku. Boom. Siluet ramping itu hampir hancur bersamaan.